MH Ainun Najib, Cak Nun, yang dia bilang Jokowi adalah Firaun, ya kan, Luhut Panjaitan adalah Haman, teknokratnya Firaun, kemudian Anton Salim dan kawan-kawan adalah oligarkinya itu, Korun. Kalian harus macatkan jalan-jalan itu, macatkan Jakarta, macatkan jalan tol kepada buruh, dia bilang gitu, supaya kalian didengar. Yang menang ini kan seluruhnya cukong-cukong, bandar, konglomerat, oligarki, yang selama ini kita ditipu puluhan tahun, ya, oleh oligarki, oleh rejim cukong nasional, internasional, apa segala. Rocky mengatakan bajingan tolol. Rocky Gerung ini kita jangan bunuh seperti Sokrates. 8T-nya mana nih Pak Mahfud? Iya. Mana ini 8T-nya? Iya. Ini bukan uang kecil. Irigasi-irigasi yang Anda ciptakan, jalan-jalan yang Anda ciptakan di Indonesia ini adalah untuk menghisap kekayaan bangsa kami. Itu Soekarno yang ngomong loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten. Beliau ini adalah aktivis tulen, ya. Kenapa saya katakan aktivis tulen? Selalu berada di luar sistem, konsisten berada di luar sistem. Saya langsung saja memperkenalkan, walaupun saya yakin netizen pendengar Abraham Samad Speak Up sudah banyak mengenal beliau, tapi nggak apa-apa, saya perkenalkan ulang. Dr. Sahganda Nainggolan. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah Pak Abraham. Assalamualaikum. Lama baru bersua lagi nih, Bang. Oh iya, kemarin terakhir di UI ya kemarin ya. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat ya. Bang, ini kita mau mendiskusikan, ini ada hal yang jadi polemik hari ini ya. Dan termasuk tulisannya Abang ini yang saya lihat agak viral juga dan luar biasa. Mengenai pernyataan teman kita nih, sahabat kita, saudara kita, Rocky Gerung di acara buruh kemarin ya. Ada terlontar kalimat, frasa yang menyatakan bajingan tolol. Sehingga beliau dilaporkan oleh orang-orang yang mengatasnamakan mungkin relawan atau pendukung Jokowi dan lain sebagainya. Dan kemudian saya lihat tulisan Abang itu juga viral. Yang judulnya Pak Rocky Gerung The Plato. Oh ya, Rocky The Plato ya. Perubahan ya. Dan perubahan sesungguhnya. Dan perubahan sesungguhnya. Bang, kalau kita lihat terminologi yang digunakan Bang Rocky itu di dalam pidatonya itu kan bajingan tolol. Apakah frasa bajingan tolol itu bisa diartikan sebuah makna yang negatif sehingga banyak orang yang merasa kebakaran jenggot? Karena terus terang, kalau saya sendiri memaknai itu hal yang seperti yang disampaikan Rocky Gerung. Tidak ada yang mengandung hal yang negatif, penghinaan, penistaan ya. Tidak mengandung seperti itu. Oleh karena itu, saya tertarik dengan tulisan Abang nih. Bisa nggak dijelaskan nih, apa makna bajingan tolol yang dimaksud oleh Rocky Gerung? Ya, pertama saya terima kasih dulu ya kepada Pak Abraham Samad nih. Karena saya merasa sangat tersanjung nih, terhormat diundang kemari ya. Enggak lah Bang, ini kan kalau Abang ini kan senior-senior kita di dunia aktivis. Iya, tapi Abraham Samad tuh legendaris di Indonesia ini, ya kan. Orang boleh bilang semua hebat di KPK, tapi paling hebat tuh Abraham Samad. Enggak lah. Iya kan? Itu jadi saya tersanjung datang kemari. Jadi fenomena Abraham Samad ini sama menurut saya dengan fenomena Rocky Gerung di sisi lain. Artinya orang-orang yang memang ingin membawa perubahan. Ya kan, waktu Pak Abraham Samad di KPK dulu, saya ingat betul Pak Abraham Samad tuh sampai ingin menjangkau dari hulu ke hilir tentang pemberantasan korupsi, dari mulai isu pertambangan ilegal, isu kekayaan alam kita yang dirampok dan lain-lain. Itu kan sekarang baru jadi tren topik. Dan baru dikomentarin. Mahfud. Mahfud. Kalau itu udah saya tahu di zaman Pak Abraham Samad sudah mulai dilontarkan itu ya. Saya dengar di Metro TV dulu zaman Tantri Abeng sebagai hostnya dulu. Saya kan pernah itu. Sama-sama kita. Saya ada di situ. Saya kaget nih, orang betul-betul luar biasa ya itu ya Pak Abraham Samad. Nah, topik kita pada hari Rocky Gerung, saya juga melihat Rocky Gerung ini orang luar biasa gitu loh. Dia nih, makanya saya selalu nulis 2 kali udah saya nulis itu Rocky The Plato. Rocky The Plato. Rocky The Plato. Ya, The Plato kenapa saya pilih bukan Sokrates, karena Sokrates mati dia. Jadi dibunuh. Jadi kita tidak berharap Rocky mati ya. Rocky mati. Iya, The Plato. Karena Rocky ini kan sesuatu yang fenomenal karena dia nih membawa
filsafat itu ya menjadi diskursus sehari-hari Dan menjadi membumi. membumi. Dulu orang lihat filsafat tuh ketakutan karena terlalu tinggi ilmunya ya, terlalu di awang-awang gitu ya. Tapi Rocky membawa ke daerah yang anak-anak muda senang ya, kemudian emak-emak senang. Jadi Rocky ini memang posisi dia itu adalah dia tuh pembaharu ya, pencerah dan lain-lain sebenarnya menurut saya. Dan dia tidak mungkin mempunyai kesalahan ya. Orang mungkin semua, tapi dalam terminologi apa yang dia sampaikan kan nggak punya kesalahan. Karena Rocky itu memang memasukkan diksi ya yang memang kita mungkin harus refleksi, kita ini udah terlalu feodalistik ya, sakralistik, yang Rocky harus menggoncang itu gitu loh. Mengingatkan kita semua. Mengingatkan kita. Jadi gini, sebenarnya kan ada dua fenomena yang disebut penghinaan terhadap presiden ya di tahun ini. Yang pertama oleh MH Ainun Najib, Cak Nun, yang dia bilang Jokowi adalah Firaun. Ya kan, Luhut Panjaitan adalah Haman ya, Haman teknokratnya Firaun. Kemudian Anton Salim dan kawan-kawan adalah oligarkinya itu, Korun, kan gitu. Nah, MH Ainun Najib ya itu kan mensakralistik Jokowi, seolah-olah Jokowi ini adalah raja besar. Firaun itu sebenarnya kan bahasa yang paling kejam, karena kita menyamakan orang tuh dengan setengah setan. Kira-kira gitu menurut MH Ainun Najib. Tapi dia ulama, dia masuk pada epistemologi yang begitu. Nah, kalau Rocky ini kan filosof, dia bukan ulama. Ya kan? Dan kedua, dia pendekatannya desakralisasi. Dia nggak mau yang namanya, oh ini seperti raja, bapak. Kalau orang seperti kemarin ada staf ahli utamanya KSP kan, ini adalah bapak dari semua orang. Nah, Rocky nggak mau terima itu. Rocky bilang ini dia presiden. Ya, ini presiden ini bukan individual, dia adalah fungsional. Jadi ketika dia membawa Indonesia ke Cina dengan menjual IKN itu, Rocky nggak senang, langsung keluar responnya. Nah, spontan ya? Iya, dia bilang ini nggak benar. Nah, dia kaitkan lagi dengan di dalam negeri, Pak Jokowi ini terlalu banyak cawe-cawe ke parpol-parpol. Dalam analisa Pak Rocky, ini adalah hanya kepentingan pribadinya Pak Jokowi, bukan kepentingan bangsa. Ya kan? Karena kepentingan bangsa itu harus dihitung ulang tentang kerjasama IKN dan lain-lain dengan Cina kemarin. Karena mungkin lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak mudarat kita menyerahkan ibu kota kita kepada Cina untuk didesain, dan kemudian 34.000 hektar lahan di situ diberikan kepada Cina untuk investasinya. Itu kan artinya kita mau masuk dalam perangkap kepentingan Cina global kan. Cina ini kan sedang memang dia pengen mendominasi secara global, dan kita menyerahkan diri. Di mana konteks bicara Pak Rocky waktu itu? Dia bicara dalam konteks gerakan buruh. Di situ ada tokoh-tokoh buruh, Jumhur Hidayat, Mirah Sumirat, apa segala itu, yang mewakili 5 juta buruh. Itu mewakili resmi mereka, ketua-ketuanya yang representasi. Jadi Rocky itu berbicara di hadapan 5 juta buruh. Bukan kaleng-kaleng, bukan relawan-relawan, bukan, ini buruh. Nah, Rocky ini bukan buruh abal-abal ya? Bukan buruh abal-abal, bukan. Dia makanya Rocky bilang dia tidak memihak kita, tidak membicarakan kita. Makanya Rocky mengatakan bajingan tolol. Iya kan? Bukan terhadap personal, terhadap presiden ini gitu loh. Presiden, dan Rocky ngakuin, silakan kalau memang saya menghina kepala negara, silakan saya diproses, dia bilang. Tapi lembaga kepresidenan ya? Lembaga kepresidenan. Bukan kepada pribadi. Bukan pribadi itu, bahkan Gibran itu datang ke rumah Rocky kan, kita saksikan sendiri Gibran datang ke rumah Rocky. Artinya pribadi mereka nggak ada masalah kan gitu kan. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut lagi, buruh ini kan tuntutannya adalah kesejahteraan mereka. Buruh kita ini dari zaman kolonial, zaman VOC, itu upahnya diterima itu cuma sama dengan 6 kg beras. Di mana kita bisa lihat di pledoinya Bung Karno 1930, ya kan? Pledoi Bung Karno waktu ditangkap Belanda 1930, di situ diuraikan bagaimana menderitanya buruh-buruh kita, kurus kering kerja sampai malam dengan upah hanya 6 kg beras. Ya, 90 tahun kemudian, sekarang ini 90 tahun lebih ini sama saja. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Bahkan ketika Jumhur Hidayat sebagai Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melakukan riset terhadap buruh-buruh tani yang ada di luar Jawa, itu bahkan tidak sampai dengan 6 kg beras per hari. Artinya kemiskinan ini dipelihara 90 tahun lebih. Dan Rocky mengatakan,
kalian harus macatkan jalan-jalan itu. Macatkan Jakarta, macatkan jalan tol kepada buruh, dia bilang gitu, supaya kalian didengar. Ya kan, supaya kalian itu menang, supaya kalian itu menuliskan sejarah Indonesia ini. Artinya sejarah di tangan rakyat. Kalau sejarah di tangan rakyat, maka ketimpangan kepemilikan tanah, ketimpangan upah, dan lain-lain bisa diselesaikan. Selama ini kan enggak. Yang menang ini kan seluruhnya cukong-cukong, bandar, konglomerat, oligarki, ya, Para Taipan dan lain-lain. Ini yang dibilang Rocky. Kalau kau mau menang, kau hanya bisa mengerahkan lawannya cuma satu, kata Rocky, yaitu massa. Rocky ini sama dengan Jeffrey Winters yang ahli oligarki, ya, dia disertasinya oligarki. Indonesianis. Risetnya di Indonesia juga risetnya. Iya. Rocky Jeffrey Winters pada satu wawancara ditanya oleh pewawancara, bagaimana Pak Jeffrey, apa yang menurut Anda bisa mengalahkan oligarki itu? Cuma satu, dia bilang, yaitu orang karismatik yang punya massa. Ya kan, waktu itu dia sebut Mahatma Gandhi di dalam ini karena dia itu yang dia ini. Tapi menurut saya model Mahatma Gandhi di Indonesia ini banyak. Ada Habib Rizik, ada Rocky Gerung, ada Jumur Hidayat, ada apa segala. Kita banyak. Nah, konteksnya dia bicara di situ, dia mengharapkan figur-figur buruh, tokoh-tokoh ini muncullah bersama jutaan buruh kamu itu, tegakkan keadilan, selamatkan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang selama ini kita ditipu puluhan tahun, ya, oleh oligarki, oleh rejim cukong nasional, internasional apa segala, kita ditindas. Jadi nggak ada Rocky itu nggak ada urusan pribadi di sini, nggak ada urusan pribadi. Itu Pak Abraham. Jadi tadi ada yang menarik dari Abang nih, itu kan Rocky mencoba membongkar, ya, mengingatkan kita agar kita tidak mensakralkan seperti tadi yang Abang katakan, atau zaman dulu biasa kita mengenal terminologi mengkultuskan waktu zaman Orde Baru, Bang, ya. Iya, betul. Dulu kan Abang ini juga selalu turun di zaman Orde Baru gara-gara kita mau mendobrak itu karena pada saat itu orang mengkultuskan Soeharto. Ya, itu yang kita kritik dulu. Jadi sebenarnya posisinya itu sama, ya. Sama. Ya. Sama, saya di penjara pertama kali kenapa? Saya di penjara pertama sekali karena saya mengorganisasikan hiburan di Institut Teknologi Bandung. Di ITB. Di ITB kita organisasikan musik dan puisi. Yang baca puisi Fajur Rahman. Kemudian saya ditangkap penanggung jawab karena di dalam acara itu kita desakralisasi Soeharto dan menterinya. Di sana nyanyi-nyanyi. Soeharto suka harta todongan gitu. Harmoko dahar modal ngaroko. Sudomo superstar doger monyet. Nah, kita nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi sama aja begitu. Sama. Nah, Pak Rahman juga gitu, maki-maki di istana ada cukong gini-gini. Nah, ditangkap kita kan. Tangkap 14 hari cuman. Ya kan, karena yang tangkap lu kan tentara. Ya kan, garnison garnison. Oh, garnison kita bukan polisi, tangkap tentara. Ya udah nggak diterusin nama mereka. Maksudnya kita memang dari dulu melawan sakralisasi, pengkultusan dan lain-lain. Nah, ini memang biasa untuk tradisi pemberontak, quote and quote, ya, seperti kita, maksudnya pemberontak pikiran, kemudian aktivis dan lain-lain. Apalagi Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kalau diurut dari sejarah Republik Indonesia, dia ini ada terahnya. Ya, kalau saya terahnya itu nanti ujung-ujungnya di atas itu ada juga bisa ke Masumi, saya bisa ke ini. Kalau Rocky itu PSI. PSI itu orang nggak tahu. PSI itu kan PSI bukan Partai Solidaritas. Bukan. Ini Partai Sosialis Indonesia yang sekarang nggak jelas kan. Kalau ini betul-betul PSI ini kelompok cendekiawan yang sangat pintar dari zaman Belanda, tapi punya kepedulian dengan bangsa. Betul. Dia ini orang-orang pemikir keras. Yang pertama itu yang terkenal namanya Dr. Sultan Syahrir. Iya, kita kenal semua. Ya kan, jadi Perdana Menteri. Ya, turunlah ini ke bapaknya Prabowo, namanya Sumitro Jojo Hadikusumo. Ke mertuanya Hariman Siregar, namanya Profesor Sarbini Sumawinata. Ke namanya Subadio Sastro Wardoyo, yaitu gengnya Sudarpo Corporation, Samudra Indonesia. Tempat dia, rumahnya diwakafkan di Menteng itu, Guntur 49 tuh aktivis-aktivis sampai sekarang, Sri Bintang Pamungkas apa semua di rumah itu. Banyak ini tokoh-tokoh ini. Turun lagi kemari, ya itulah kelompoknya dulu Rocky Gerung yang paling muda, ada Khatib Basri, Rocky Gerung, Khatib Basri doktor kan, bekas Menteri Keuangan, terus ada Dr. Syahrir yang ngumpulin ini. Dr. Syahrir kembali. Nah, Dr. Syahrir ini buatlah Partai Indonesia Baru. Di Partai Indonesia Baru inilah kumpul nih orang-orang pintar itu. Orang-orang pintar seperti Rocky Gerung dan lain-lain.
Sayangnya demokrasi kita ini mematikan yang partai-partai yang tidak threshold. Sehingga dia itu harus jadi ronin. Nomaden kemana-mana. Iya. Menariknya Kalau Rocky cerita Gerung. Jepangin, ronin. Ronin. Iya. Dan menariknya ini dikaji oleh ahli pemikir Islam kita ini, Fahri Ali. Iya. Ya kan itu pemikir Islam luar biasa. Dia dalam suatu video yang saya lihat bagaimana dia menjelaskan kenapa Rocky Gerung sekarang menjadi simbol umat Islam perkotaan. Iya. Ya kan? Itu luar biasa. Oh, itu luar biasa. Padahal- Fahri Ali ini udah nggak ada imbang lah di Indonesia, ahli pemikir Islam ya sekarang ini ya, udah senior juga. Tapi dia menjelaskan, saya kaget gitu, bagaimana dia menjelaskan transisi Rocky Gerung dari orang yang pemikir sekuler apa sekarang jadi simbol pemikir dan dikagumi orang-orang Islam. Kalau dulu nggak mungkin ini, kita ini PSI ya satu Masumi nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin. Ya kan sekarang ketemu gitu loh. Ini fenomena baru Rocky. Jadi Rocky ini memang menurut saya itu anugerah Allah ya untuk bangsa Indonesia ya, untuk kita bisa melihat bahwa banyak hal-hal yang menurut kita selama ini menjadi jumud. Jumud itu apa itu? Stagnan ya. Stagnan. Jadi sama Rocky ini kita bisa dipacu untuk menjadi lebih dinamis. Oke. Nah jadi memang isu-isu perubahan ya itu banyak dilakukan oleh Rocky ya saat ini. Ya, setelah dia jadi Ronin tadi ya, Ronin, dan menariknya di semua kampus yang sebulan ini 2 bulan 3 bulan ini saya lihat Rocky masuk, ya baik kemarin di Makassar sampai 1.000 orang, di UNS Solo untuk 11 Maret di tempatnya Jokowi 1.000-an orang mahasiswa, di mana-mana kemarin di tempat yang NU punya ini Universitas Darussalam di Jombang 1.000-an. Rocky ini direbut anak-anak muda, pengen melihat, dan itu bukan hanya anak muda yang aktivis, yang anak muda mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktivis juga itu kagum. Di satu universitas yang anak saya ada mahasiswi di situ, yang dia ini agak steril politik karena saya di penjara, saya bilang kamu jangan ikut-ikutan politik ya nanti seperti Bapak. Kagetnya itu teman-teman dia itu cewek-cewek ini semua minta tolong anak saya supaya bisa foto-foto sama Rocky Gerung. Benar. Ini semua. Jadi Rocky Gerung jangan disepelekan. Menurut saya anugerah Allah, kita harus syukurin ada dia. Jadi jangan dipotong pendek. Urusannya cuma 2 kata tadi. Bajingan tolol. Janganlah. Ini kita harus lebih luas lagi. Selamatkan Indonesia. Rocky Gerung ini kita jangan bunuh seperti Sokrates, ya kita hidupkan dia seperti Plato gitu loh. Oke. Bang Syahganda, kalau menurut Abang sendiri, apa sih yang menjadi hal yang sangat krusial di dalam pemerintahan ini yang perlu mendapat perhatian ya, atau perlu terus dikritisi, karena kalau itu enggak kita kritisi, kita biarkan begitu saja, maka mendatangkan ya sesuatu yang mungkin tidak yang kita inginkan. Ya pertama kan problem pokok kita ini soal demokrasi. Ya. Kenapa soal demokrasi? Karena gini, jadi waktu saya di penjara kemarin di zaman Jokowi 10 bulan ya. 10 bulan ya Bang? Iya, saya merenung sama Jumhur saya kan, sama Anton Permana, saya merenung. Problem pokok kita ini ternyata salah satunya ada feudalisme. Ya, setiap orang penguasa pengen anaknya jadi presiden. Yang melahirkan dinasti ya? Dinasti, wakil presiden. Jadi bupati, istrinya bupati, anaknya bupati, apa segala gitu. Jadi dia tidak berpikir tentang kader. Kader itu kan sebenarnya berlaku umum. Dia tidak harus anak kan gitu, tapi dia lihat siapa terbaik. Dan itu sebenarnya sudah hampir terjadi di zaman Orde Lama, Orde Baru ya, misalnya kita lihat Golkar ya dulu ya zaman Orde Baru ya, itu kan muncul tokoh-tokoh yang sebenarnya dari bukan istri anak apa segala kan udah mulai muncul, sudah mulai awal demokrasi, apalagi awal zaman demokrasi. Nah sekarang mau balik lagi Megawati ya kan, rebutan nih pewarisnya siapa, kalau nggak si Putih adalah Puan Maharani, karena berantem quote and quote antara Guntur dan Mega ya. Saya baca di media Guntur Soekarno Putra mengatakan Soekarnoisme itu terahnya ke Putih karena saya laki-laki. Misalnya kayak gitu, ya kan? Sempat mulai ada ya? Ada, itu ada. Mulai ada friksi? Ada di media, itu saya baca di media. SBY ya ngotot pengen anaknya jadi wakil presiden, pokoknya anakku. Misalnya kayak gitu, anakku pokoknya ketua Demokrat, misalnya gitu.
Prabowo karena anaknya nggak dimain di politik, kita tahu ya kan. Tapi sekarang Bu Titi, mantan istrinya ditarik lagi jadi caleg apa. Semua ini kita punya potensi ya untuk melakukan apa namanya KKN, melakukan nepotisme ya. Nah ini penyakitnya dari mana? Feudalisme. Nah maka harus dibuat demokrasi. Bukan kita maksudnya mau impor dari barat apa enggak. Kita adaptasi aja yang baiknya, yang nggak baik nggak apa-apa. Tapi dengan demokrasi ya itu kita bisa mengkoreksi ya praktek-praktek yang tadi itu, praktek-praktek nepotisme, feudalisme itu yang pertama yang penting. Kedua, check and balance. Kita kebiasaan itu orang permisif di Indonesia ini. Iya kan? Nah, nggak apa-apa lah gitu ya. Cuek aja. Cuek aja. Ya uang korupsi kalau untuk masjid nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu ya kan. Ya kan Pak Abraham ini kalau sebelum KPK kan ngerti yang gitu-gitu yang saya omongkan. Nah itu demokrasi, check and balance. Karena orang itu harus mulai masuk kepada peradaban yang lebih rasional. Yang dia bisa mengkritik, tidak mengkultuskan dan lain-lain. Yang kedua itu soal korupsi. Ini korupsi di Indonesia ini sekarang ini menurut saya ini udah lampu merah. Lampu merah ya. Dia itu waktu SBY kemarin naikkan 14 poin indeks korupsi, indeks persepsi korupsi ke 34, kemudian ada adjustment indeks persepsi korupsi itu di tahun 2012. Jadi asumsikan 34 itu udah naik 14 poin. Sekarang di zaman Jokowi sampai tahun lalu sama 34. Jadi nggak ada yang berubah. Itu belum kita memasukkan ya pernyataan dari Mahfud MD. Lihat kiri, lihat kanan, lihat belakang, lihat depan, semua korupsi dia bilang. Lah kalau saya bilang begitu berarti ini presiden kita bisa digelar Bapak Koruptor Indonesia dong. Jangan Bapak Koruptor Nasional. Sekarang tadi Bang Saganda bilang sekarang udah merah ya. Iya. Waktu kemarin SBY itu kuning. Iya karena dia perbaikan, bukan kuning. Kan penting kan dinamikanya kita lihat kan. Bahwa dia ada perbaikan di 14 poin kan gitu kan. Nah itu kan bukan ngomong saya, itu kan indeks persepsi, itu kan internasional transparansi kan. Kita jangan merujuk asal omong kan. Sekarang orang banyak harus ada bukti. Saya merujuk pada internasional standar kan gitu kan. TII kan Transparansi Internasional Indonesia atau Internasional Transparansi Internasional. Nah zaman Jokowi nggak ada kemajuan. Itu belum lagi kita memasukkan soal yang potensi korupsi 349 triliun di Kementerian Keuangan. Itu kan sinting, memang uang 349 triliun itu dia pikir ini kalau zaman dulu ya saya bilang zaman Habibie perkara Bank Bali itu, cesi Bank Bali itu cuma 100 miliar, udah heboh Habibie mau ditumbangkan. Sudah heboh semua orang. Zaman SBY 6 triliun Bank Senturi. Udah SBY itu sampai Sri Mulyani dipecat. Gara kasus pansus Bank Senturi itu 6 triliun. Zaman Jokowi ini kita dari mulai lihat Asabri, Beni Cokro, lihat apa namanya asuransi Indosuria atau apa kemarin Beni Cokro itu udah mulai TT-nya gede. Kemarin kita kaget BTS 80%. 8 bukan 80%. 8 dari 10. Kalau dulu kan orang korupsinya 80 miliar, oke lah gitu kan, kita masih ya ini 8 triliun dari 10 triliun. Kata Mahfud MD bukan kata saya, nanti dibilang saya, itu kan faktanya yang dikejar, yang mau dimasukkan ke persidangan ini kan cuma 243 miliar uang sogok menyogoknya. 8T-nya mana nih Pak Mahfud? Mana ini 8T-nya? Kemana uang 8T ini? Ini bukan uang kecil. Apakah masuk ke dana pemilu? Karena misalkan di situ ada nama suaminya Puan Maharani kan yang dikaitkan dengan Yusriski. Menurut sebuah majalah ya kan yang membuat nama-nama siapa aja. Salah satunya kan suami Puan. Ya kita buktikan dong. Iya enggak, itu harus ada pembuktian, ada klarifikasi. Terus minyak goreng ya yang melibatkan pemeriksaannya nih Menko, melibatkan menteri apa segala. Ini Indonesia kok korupsinya itu nggak masuk akal gitu. Jadi menurut saya dua. Yang ketiga soal kemiskinan. Di zaman dulu itu negara itu hadir untuk pembangunan. Pembangunan ini hadir untuk orang miskin. Iya kan? Itulah cita-cita sebuah negara. Kalau nggak usah ada negara kita ini. Kita balikkan ke sultan-sultan. Ya kan? Kerajaan. Iya dong, Sultan Delhi, Sultan Makassar, ya, Sultan Goa, Sultan ini kan kita bebas dong dulu. Tapi ketika kita bersatu dalam NKRI, menghilangkan sultan-sultan itu, kita kan harusnya lebih sejahtera dong. Ya kan? Kalau ini kan enggak. Jadi di zaman SBY itu, pengentasan kemiskinan itu selama 5 tahun pertama SBY itu masih di angka 2,58%. Kalau di zaman Jokowi cuma 1,0 sekian persen. Itu parah sekali. Itu data CNBC Research ya. Itu lihat.
Kalau datanya yang resmi pemerintah namanya KNKT, Komisi Nasional Pengentasan Kemiskinan, resmi negara kita, itu 0,5% rata-rata pengentasan kemiskinan per tahun Jokowi. Sementara kan angka kecepatan orang pencari kerja kan 2,5 sampai 3 juta orang. Kemampuan kita cuma 500.000 orang, berarti 2,5 juta nganggur terus, miskin terus. Ini nggak ada perhatian. Yang dipikirkan infrastruktur. Infrastruktur sih oke. Tapi bisa nggak di-declare, dikaji, di-research, ya, bahwa infrastruktur itu berakibat kemiskinan atau berakibat kesejahteraan. Karena di dalam pidatonya Soekarno 1930 di Landrat itu di pengadilan Belanda di Bandung, dia bilang bahwa infrastruktur yang Anda ciptakan, irigasi yang Anda ciptakan, jalan-jalan yang Anda ciptakan di Indonesia ini adalah untuk menghisap kekayaan bangsa kami. Itu Soekarno yang ngomong loh, yang dibangga-banggakan oleh misalkan Megawati, ini ngomong gitu, baca aja pledoi-nya. Dia baca, dia kecam, karena infrastruktur itu bisa untuk mengkayakan orang kaya saja, merampok harta-harta di pedalaman Papua, di pedalaman Sulawesi, di pedalaman Sumatera, untuk membawa gampang hasil rampokan orang-orang kaya. Itu yang disebut Soekarno maksud saya. Nah itu bisa terulang sekarang. Jadi infrastruktur memperkaya orang kaya. Segelintir aja. Segelintir orang yang menguasai. Ya, jadi kan 0,03%, 0,03% itu kan berarti 3 per mil, 3 per 10.000, 0,003 itu menguasai setengah rekening kekayaan yang ada di Indonesia. Ini yang rilis baru. Jadi maksud saya ini itulah 3 hal yang menurut saya tadi demokrasi ya. Satu itu harus kita perjuangkan terus, selamatkan. Nggak boleh orang kritik-kritik Rocky Gerung langsung mau dipersekusi, dihina, kriminalisasi, mosok partai wong cilik tapi nggak ngerti demokrasi itu gimana gitu ya. Itu satu. Yang kedua tuh demokrasi, yang kedua tadi soal korupsi ya, anti korupsi ini harus Jadi kalau ada rejim baru perubahan nanti, kita harus bisa masuk ke tema hukuman mati buat koruptor ini. Kalau sekarang kan koruptor keluar penjara jadi gagah ketua partai, ya kan menjadi juru bicara Ganjar tuh si Romi misalkan. Kok kalau saya tuh ya kalau di penjara karena korupsi saya bagusnya gantung di Monas gitu loh. Artinya maksudnya malu dong gitu loh, malu. Kalau insaf lah udah nanti kalau mau balik jadi pekerja sosial atau apa. Ini enggak lama jadi ketua partai. Orang politik lagi jadi mau ngatur-ngatur. Lupa ganti di Monas. Iya lupa. Nah ini udah gawat nih yang kedua nih. Ini Pak Abraham sebagai mantan ketua KPK nih harus bisa nanti mendorong kalau ada pemerintahan baru KPK itu dimurnikan kembali dan ada hukuman mati. Supaya jadi pelajaran. Itu korupsi harus tetap kita anggap sebagai ordinary crime, betul kan itu kan? Ya kan? Benar. Ekstra, jangan kayak sekarang banyak remisi, banyak ini apa segala dimanjain. Nah ini pengentasan kemiskinan. Jadi kalau pertanyaan Pak Bram tadi tentang itu ya 3 tadi menurut saya itu yang paling prioritas dikerjakan. Bang Syaganda, berarti kalau menurut kacamata Abang bahwa laporan yang ditujukan, laporan pidana yang dilaporkan kepada Rocky Gerung ini oleh orang-orang itu adalah salah satu bentuk membungkam dan kriminalisasi ya? Ada 2. Yang satu memang ada orang yang terbakar karena memang di Indonesia ini tidak semua orang pinter ya, rata-rata IQ orang Indonesia ini kan 70-an. Jadi di bawah standar. Di bawah standar. Kita ini paling parah nih. Jadi Rocky Gerung tuh mungkin IQ-nya 130. Iya kan? Sementara yang rata-rata ini kan 170. Ya 70. Ini IQ kita IQ kacau nih. Ya kan nggak pernah ini karena tadi buruh tadi kan miskin terus jadi nggak pernah dipelihara. Sekarang stunting makin banyak. Stunting itu kan ujung-ujungnya IQ-nya rendah. Benar. Jadi orang yang memang kecerdasannya kurang, dia lebih ini dalam emosinya. Ketika lebih dalam emosinya, dia dikipas dikit aja. Ini orang ini menghina ini langsung ayo kita persekusi ya kan. Nah itu satu. Yang kedua, penjilat-penjilat ini kan banyak di zaman mau kampanye-kampanye gini. Jadi merebut hati Jokowi. Ya kan? Jokowi ini kan dia masih kuasa sampai Oktober tahun depan. Iya kan? Artinya kalau dia ini misalkan berpolitik sekarang,
sebagian orang, misalkan kayak PDI itu Hasto itu, kan berharap bahwa Jokowi itu masuk kembali dalam proteksi ya PDIP. Kan dia bilang PDI adalah kader kami, ya kan kami akan bela, kan gitu. Artinya kan dia mau bilang Pak Jokowi, kami bela, kamu masuk kembali, ya kan. Artinya kan dia pengen dukungan Jokowi. Padahal Jokowi ini kan sebenarnya kemungkinan besar dukung Prabowo, kemungkinan besar karena kalau abang lihat begitu ya? Iya, karena kan sekarang kan mungkin endingnya ini kan Prabowo sama Gibran. Ending dari ceritanya Prabowo ini kalau bacaan saya ya sampai sekarang. Jadi, karena berarti semakin langgeng lah dinasti kalau itu terjadi. Ya itu kan feudalisme tadi yang kita harus kritik di demokrasi tadi kan, di urusan demokrasi kita kritik Jokowi di situ. Jangan anak mantu belum apa-apa dulu bilang anak saya nggak mau politik, sekarang mau jadi jual wali martabak. Kota di jual martabak. Nah, maksud saya kembali ke itu tadi. Jadi yang kedua ini, yang satu memang ada alamiah emosi karena ada perbedaan standar dalam pilihan kata dan lain-lain ya. Kalau di dalam kelompok Rocky Gerung itu dulu orang PSI itu, orang tua sama orang muda itu panggil nama, iya kan? Kalau di kita kan Bang, Pak, Mas, Mbak, sana enggak. Jadi mereka udah biasa, tidak ada kekakuan dengan nggak ada strata, strata hormat begitu. Jadi egalitarian. Jadi itu orang yang tadi emosi. Yang kedua ini orang yang penjilat menurut saya ya, orang-orang yang berpolitik. Dia tahu bahwa Jokowi ini harus direbut. Jadi menurut saya kalau PDI, pandangan saya bukan soal Jokowinya, karena Jokowi ini menurut mereka kan kader yang belum loyal. Karena kan dia bilang kalau kader itu harus loyal, dukung Ganjar. Kalau nggak dukung Ganjar kita akan sanksi. Jokowi kan sampai sekarang menunjukkan dukungan pada Prabowo. Jadi kurang loyal ya. Dia buktikan Menkominfo Budi Ari yang relawan yang dia menunjukkan dukungan pada Prabowo. Kan di TV dia ngomong, ya Projo ini 60% dukung Prabowo, 40% dukung Ganjar. 60% dia pastikan dia sebagai ini relawan Jokowi, pro Prabowo, dia dikasih menteri. Kasih menteri kan. Jadi ini kan menakutkan buat teman-teman PDI, jadi dia mau rebut lagi. Jadi menurut saya ini ada urusan dengan capres-capres ini, jadi urusan Jokowi ini ditunggangin. Ya kan, menurut saya. Kalau nggak ditunggangin, sebenarnya kan udah selesai dong. Karena kenapa? Karena semua orang udah tahu bahwa tidak ada klausul hukum, ini mungkin Pak Abraham orang hukum, atau pasal hukum yang membuat orang urusan yang kritik presiden, ya bahkan sekaligus penghinaan, itu nggak ada kecuali laporan dari orang bersangkutan. Dia delik aduan. Ya ketika SBY, Susilo Bambang Yudhoyono dikasih kerbo, ya kan dikasih tulisan nama SBY. Iya, nggak ada masalah. SBY waktu itu berpegang teguh pada demokrasi, dia nggak mau, biarin aja. Tapi waktu dia dituduh oleh Wakil Ketua DPR RI, udah kawin sebelum dengan Bu Ani, dia datang ke polisi sendiri. Dia lapor ke Polda Metro Jaya. Dan dia sendiri? Dia sendiri, dia tersinggung. Bukan dia suruh orang? Nggak dia suruh orang. Dan dia nggak suruh preman loh. Nggak dia suruh preman untuk ngegebukin tuh ini. Ya kan, kalau ini kan ada yang rumahnya Rocky Gerung dipetakan, mau disuruh serbu apa segala. Ini kembali ke cara-cara yang barbarian. Ya, menurut saya seperti zaman Orde Baru, Bang ya? Iya, zaman Orde Baru lebih kejam. Jadi harusnya kan kalau mereka ini ya udah lapor ke polisi, selesai. Ya kan, nanti polisi bilang oh nggak bisa, mesti Pak Jokowi langsung. Udah kamu ngikutin aja. Nah kemudian dia lihat Pak Jokowi bilang apa? Pak Jokowi bilang, ini urusan kecil. Iya, Pak Jokowi bilang kan ini nggak ada masalah. Itu gimana? Ya itu makanya kan tadi. Apakah itu kalimat nggak ada masalah itu cuma lip service? Atau nggak, makanya gini, apakah ini kelompok mafia atau negara? Kalau mafia gitu, misalnya kalau kita nonton Godfather, wah no problem. Cipiki. Tapi pulang kan ditembak sama anak buahnya, mati kan itu kan musuhnya atau ini. Itu mafia. Ya kan kita ini percaya ini negara, ini mafia atau negara. Kalau negara ketika Jokowi bilang ini urusan kecil, tidak ada masalah, maka selesai. Kamu itu apakah kamu itu KSP, apakah kamu itu relawan atau kamu loyal dong sama atasan kamu. Atasan kamu bilang nggak masalah, ya udah selesai dong. Buktinya Mahfud MD pun menerjemahkan, ya karena agak aneh nih, satu menerjemahkan beda Pak Muldoko,
yang bilang tidak, pokoknya ini sudah menyerang istana, kita akan terus pokoknya membuat Jokowi Rocky Gerung ini sampai bisa ditangkap kira-kira gitulah ya. Tapi Pak Mahfud MD sebagai Menko Hukum Politik bilang nggak bisa, ini mesti delik aduan. Loh kok rakyat kok ada dua sih di Jokowi ini, ada satu yang ini kan dia sama-sama pemerintah. Ini yang aneh. Kalau menurut saya sih sebenarnya harusnya loyal lah sama presiden, jangan presiden dikipas-kipas gitu. Itu. Jadi kesimpulan Bang Saganda bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Rocky ini adalah salah satu bentuk kritikan ya. Kritikan terhadap pemerintahan ya sebenarnya. Nah, kan kita ngelihatnya gini loh, dia ini kan dari dulu zaman Soeharto udah mengkritik. Iya. Dan itu wajar dalam demokrasi. Wajar dalam demokrasi, apalagi ya kan dulu aja zaman Soeharto udah mengkritik. Apalagi zaman demokrasi. Ketika dia mengkritik rejim Jokowi selama berapa tahun? 8 tahun ya, kita anggap 8 tahun. Ini kan tahun ke-9. Tahun ke-9 tuh dia mau dikasih penghargaan oleh Jokowi. Ya kan betul nggak? Apa namanya itu? Bintang Mahaputra Nadrayana atau apa gitu. Iya kan? Fadly John dapat, Fahri Hamzah dapat, tukang kritik. Semua kritikus dapat. Nah, berarti kan artinya penilaian Jokowi sampai 8 tahun terakhir positif terhadap Rocky Gerung. Karena dia mau ngasih penghargaan tuh. Penghargaan negara, istana, itu keren banget kan kalau ini kan. Nah ini kan yang tahun ke-9 dia kritik nih sekarang, yang ini dipersoalkan. Menurut saya kalau Jokowi konsisten pada yang sebelumnya, yang ada urusan dungu lah, urusan ini, tolol, apa kan banyak Rocky mengkritik. Harusnya, ya menurut saya Rocky dikasih aja itu ini bintang sama, kan November ya, kalau nggak salah saya. Agustus biasa. Agustus ya? Agustus ya udah. Ya nggak apa-apa, kalau usul saya Presiden lebih baik meneruskan rencana pemberian bintang Mahaputra kepada Rocky Gerung. Ya, itu Indonesia pasti diberkahi karena Rocky ini betul-betul Rocky de Plato, ini orang hebat gitu. Jadi Rocky ini sebagai rahmat ya. Rahmat, menurut saya rahmat. Iya. Maksudnya kita harus mensyukuri ada orang yang seperti ini yang bisa mengingatkan terus pemerintahan dan bangsa kita. Dan bangsa kita. Karena kalau nggak ada yang ingatkan nanti orang bisa zalim ya Bang. Bisa, iya. Dan apakah tanda-tanda ke sana mulai ada kezaliman itu? Ya kalau ini kan sekarang Jokowi kan sebenarnya tinggal di waktu sisa terakhir nih sampai bulan Februari atau April kan sebenarnya kan. Nah sebenarnya menurut saya ini dia ini kalau dia ini tidak terlalu banyak dikipas-kipasin oleh orang-orang di sekitarnya. Provokasi ya. Provokasi ya. Ini susah jadi presiden kan gitu. Ini Jokowi menurut saya pasti pilihannya itu seperti yang dulu disebutkan oleh Gibran ya, atau Kaisang saya lupa. Pak Jokowi udah siap-siap kok untuk pindah kembali ke Solo. Ya kan? Udah ada kan dulu kan. Bahkan Sri Mulyani mengatakan kalau nggak salah sudah dikasih aset rumah untuk mantan presiden di Solo. Daerah sana ya, daerah Jawa Tengah. Jadi menurut saya sih sebenarnya kalau nggak dikipas-kipas Jokowi ini akan masuk kepada kehidupan yang bebas ya. Kehidupan sebagai pasca presiden yang dulu waktu SBY bilang saya mimpi ya sebagai presiden ke-8 bla bla. Nah, saya pikir kalau nggak dikipas-kipas normal, bagus. Minum ya. Ya oke. Jadi ini masalah ada yang memprovokasi nih presiden kita ya. Itu kesimpulannya Bang ya. Menurut saya begitu. Jadi kasus Rocky Gerung ini menjadi mencuat gara-gara ada orang yang memanfaatkan. Memanfaatkan. Ini tahun-tahun politik ini orang-orang banyak penjilat, orang-orang yang banyak cari keuntungan apa segala. Ini pengen presiden itu dikooptasi, dikuasai mereka. Ini bahaya buat presiden. Bahaya. Saya sih menyarankan pada presiden orang-orang begitu ya langsung dipecat aja. Saya nggak mau sebut nama, tapi dia pasti tahu lah penjilat-penjilat itu siapa di tubuh lingkaran kekuasaan. Pecat aja langsung. Oke Bang Saganda, ini luar biasa informasi pencerahannya nih bagi kita semua, bagi pemirsa, bagi netizen yang mendengarkan channel ini, sehingga kita mungkin menambah wawasan kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di negara ini, sehingga kita nggak boleh tinggal diam karena kan masyarakat kita seperti tadi Bang Saganda bilang agak cenderung permisif. Kalau orang sudah permisif, maka kezaliman itu akan berlangsung terus. Betul. Sekali lagi terima kasih Bang Saganda. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.